Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat ya. Pada kali ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 dan pembelajaran 1. Adapun tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan. Nah, baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Untuk pembelajaran pertama, kita akan membahas tentang organ gerak manusia dan hewan. Coba siapa yang tahu apa salah satu ciri dari makhluk hidup? Ya, benar sekali. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah dari tempat atau perubahan posisi, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, coba siapa yang tahu apa alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan? Betul sekali. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif, yaitu berupa tulang, dan alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, coba siapa yang tahu kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Betul sekali. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tetapi tulang bergerak dipengaruhi oleh otot. Jadi, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki sifat lentur atau fleksibel yang dapat menggerakkan tulang. Adapun kegunaan dari organ gerak yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan sebagainya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama teks. Untuk menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Dan yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, di sini ada satu contoh teks bacaan. Dalam teks tersebut disajikan banyak informasi mengenai gurita. Hal itu dapat kamu ketahui setelah membaca teks secara utuh. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut,
kita perlu mencari kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, hanya itu untuk materi hari ini. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya. Baiklah, kita memasuki pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui pengamatan terhadap contoh berbagai ilustrasi, siswa dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Yang kedua, melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi paragraf. Baiklah, kita awali pembelajaran kali ini dengan mengamati rangkaian gambar cerita berikut ini. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, coba siapa yang tahu ragam dari gambar ilustrasi? Ya, betul sekali. Yang pertama, contohnya cergam atau cerita bergambar. Yang kedua, komik. Yang ketiga, pamflet. Yang keempat, cover. Yang kelima, kartun. Dan yang keenam, karikatur. Untuk membuat gambar ilustrasi, kita perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang sesuai dengan teks. Yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Untuk materi selanjutnya, yaitu alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut ini. Yang pertama, ikan. Alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, amfibi. Alat geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, dari jenis reptil. Alat geraknya kaki buaya, otot perut ular, dan kaki dayung penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Keempat, burung. Alat geraknya sayap burung kakatua, kaki burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kelima, mamalia. Alat geraknya
kaki kerbau, sapi, dan kuda, sirip paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, mungkin hanya itu untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya. Pada kali ini kita masih mempelajari tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 dan pembelajaran 3. Nah, baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Contohnya, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penerapan nilai sila kedua Pancasila ini berupa mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Setiap warga harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Untuk materi selanjutnya yaitu letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru.
Letak geografis ini adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Mungkin hanya itu untuk materi hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.